Pernah kebayang nggak kalau di dalam otak kita itu ada semacam naskah tersembunyi, naskah kuno yang tanpa kita sadari mendikte hampir semua keputusan penting yang kita buat. Nah, naskah ini aturannya cuma satu, tapi kuat banget. Jangan pernah rugi. Aturan inilah yang akan kita bedah bareng hari ini, sebuah bias psikologis yang namanya loss aversion. Coba deh jujur sama diri sendiri. Kenapa ya rasanya kehilangan uang 200.000 itu sakitnya lebih menusuk daripada senangnya nemu duit dengan jumlah yang sama? Ini bukan sekedar perasaan loh, ini adalah sebuah paradoks psikologis yang jadi akar dari banyak keputusan finansial kita yang, kurang bijak. Dan paradoks ini tuh ada di mana-mana. Contohnya, investor yang terus-terusan megangin aset kripto yang harganya anjlok, nolak jual karena nggak mau mengakui kalau dia rugi. Atau mungkin kita sendiri yang ragu-ragu batalin free trial padahal udah mau ditagih. Kenapa? Karena melepaskannya terasa seperti kehilangan sesuatu. Dua situasi yang beda, tapi dalangnya sama, naskah di otak kita itu. Oke, jadi begini roadmap kita hari ini. Kita mulai dari paradoks untung dan rugi, lalu kita bedah sains di baliknya. Setelah itu kita bongkar jebakan investasi dan pemasaran, lihat gimana efeknya dalam kehidupan sehari-hari, dan yang paling penting, kita akan pelajari 3 strategi cerdas buat ngakalin naskah ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, paradoks untung dan rugi. Mari kita mulai dari pertanyaan dasarnya. Kenapa sih timbangan di otak kita ini berat sebelah banget kalau urusan untung dan rugi? Nah, sekarang kita bedah sainsnya. Fenomena ini ada namanya loss aversion atau keengganan untuk rugi. Ini bukan sekedar teori iseng, tapi salah satu fondasi utama dalam ekonomi perilaku modern. Loss aversion ini adalah inti dari teori prospek, sebuah mahakarya dari Daniel Kahneman dan Amos Tversky, dua psikolog pemenang Nobel. Intinya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Secara psikologis, pukulan dari sebuah kerugian itu jauh lebih keras daripada belayan dari keuntungan dengan nilai yang sama persis. Seberapa keras? Nah, para peneliti menemukan angka ajaibnya. Kira-kira 2 kali lipat. Betul, 2 kali. Artinya gini, rasa nyeseknya kehilangan Rp100.000 itu baru bisa impas kalau kita dapat untung setidaknya Rp200.000. Timbangan di kepala kita ini memang nggak adil, dan itu disengaja. Otak kita dirancang untuk lebih peka sama ancaman. Nah, ini dia visualnya. Ini keren banget. Coba perhatikan grafiknya. Garis yang ke kanan untuk keuntungan naiknya landai, santai gitu. Tapi lihat garis yang ke kiri, untuk kerugian, wih, langsung anjlok, curam banget. Nah, kecuraman inilah bukti visual kalau rasa sakit karena rugi itu beneran 2 kali lipat lebih dahsyat. Dan jangan salah, ini bukan bug di sistem operasi otak kita. Justru ini adalah fitur keamanan dari zaman purba. Coba bayangin jadi nenek moyang kita. Kehilangan satu-satunya sumber makanan itu bisa berarti game over. Sementara dapat makanan ekstra, ya itu cuma bonus. Jadi wajar kalau otak kita dari sananya disetel buat super waspada sama kerugian. Oke, kita udah paham sainsnya. Sekarang bagian paling serunya, gimana naskah kuno ini dieksploitasi habis-habisan di dunia modern, terutama di dunia investasi dan pemasaran. Kita mulai dari investasi. Jebakan pertama yang paling sering makan korban namanya efek disposisi. Inilah kali loss aversion yang lagi bekerja di portofolio Anda. Gini cara kerjanya. Kita, sebagai investor, cenderung megangin aset yang lagi merah, yang lagi rugi, kelamaan. Sambil berharap, ayo dong balik modal. Sebaliknya, begitu aset kita ijo dikit, untung dikit, kita buru-buru jual buat ngamanin cuan. Kenapa? Ya karena menjual aset yang rugi itu artinya kita resmi mengakui kekalahan. Dan itu sakit banget secara psikologis. Akhirnya, portofolio kita isinya malah gulma yang kita pertahanin mati-matian. Oke, dari pasar saham kita geser ke dunia pemasaran. Di sini ada jebakan lain yang nggak kalah canggih, namanya efek kepemilikan atau endowment effect. Ini nih, strategi uji coba gratis yang jenius. Pertama, kita daftar. Gratis kan? Gampang. Nah, selama masa trial itu, tanpa sadar, kita mulai ngerasa memiliki layanan itu. Udah jadi bagian dari rutinitas, terus masa trialnya habis. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kita dihadapkan pada ancaman kehilangan akses. Dan untuk menghindari rasa sakit karena kehilangan sesuatu yang sudah jadi milik kita, ya udah deh, kita akhirnya langganan. Kena kan? Dan ternyata efeknya ini nggak cuma soal duit loh. Naskah ini meresap jauh lebih dalam ke keputusan karir, hubungan, dan pilihan-pilihan hidup kita yang paling penting. Duh, udah terlanjur lama di hubungan ini. Pernah dengar atau mungkin ngalamin sendiri? Nah, ini sepupunya loss aversion, namanya sunk cost fallacy.
Kita bertahan di situasi yang nggak bagus, bukan karena kita optimis sama masa depan, tapi karena kita takut rugi waktu dan emosi yang udah kita investasikan di masa lalu. Rasa takut kehilangan ini juga bikin kita jadi lumpuh. Memilih satu jalur karir, rasanya kayak membunuh semua kemungkinan versi diri kita yang lain. Akhirnya, kita nggak milih-milih, cuma analisis terus-terusan. Karena setiap pilihan terasa seperti sebuah pengorbanan, sebuah kehilangan. Oke, cukup soal masalahnya. Kita udah paham naskahnya, sekarang waktunya kita belajar cara menulis ulang naskah itu. Ada 3 strategi cerdas yang bisa langsung kita praktikkan. Strategi pertama, check out mental. Gini caranya, coba lihat investasi kamu yang lagi merah. Sekarang, bayangin kamu nggak punya investasi itu dan duitnya utuh di tangan kamu. Pertanyaannya, dengan harga sekarang, apakah kamu bakal beli aset itu? Kalau jawabannya enggak, ya udah, artinya kamu bertahan cuma karena takut rugi. Waktunya lepasin. Strategi kedua, aturan 10-10-10. Rasa sakit karena rugi itu kan biasanya datangnya tiba-tiba dan menusuk, ya kan? Nah, cara melawannya adalah dengan memperluas pandangan kita. Coba tanya ke diri sendiri, keputusan ini bakal bikin aku ngerasa gimana 10 menit lagi, 10 bulan lagi, dan 10 tahun lagi? Ini cara jitu buat keluar dari kepanikan sesaat. Dan yang terakhir, strategi ketiga, bingkai ulang atau reframe. Ini soal mengubah cerita di kepala kita. Jadi jangan bilang, gue jual saham ini rugi bandar. Coba ganti jadi, gue bebasin modal buat cari peluang yang lebih bagus. Jangan mikir, ya langganan gratisannya hilang. Tapi pikirin, oke, sekarang gue pegang kendali lagi atas uang gue. Beda banget kan rasanya? Jadi apa intinya? Pertama, otak kita itu dari sananya emang nggak seimbang. Rasa takut rugi itu 2 kali lebih kuat dari rasa senang untung. Kedua, bias kuno ini menyelinap kemana-mana. Dari investasi, belanja, sampai pilihan hidup. Dan yang paling penting, begitu kita sadar ada naskah ini di kepala kita jadi punya kekuatan untuk mengeditnya. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah tahu soal naskah tersembunyi ini, keputusan finansial mana nih yang bakal Anda lihat dengan kacamata yang benar-benar baru mulai hari ini?